Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Kita akan memulai mata kuliah atau perkuliahan studi Islam, bahwa studi Islam adalah disiplin ilmu yang berupaya mengkaji keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Pendekatan yang dilakukan biasanya melalui berbagai disiplin keilmuan, baik yang bersifat doktrinal normatif maupun historis empiris. Jadi studi Islam ini berupaya mengkaji keislaman tidak hanya doktrin normatif saja, karena kita sudah S1 ya. Tidak hanya membahas tentang doktrin normatif saja, karena doktrin normatif itu sudah dianggap lewat, sudah pendidikan agama Islam kita itu kan sejak dari ya MI, MTS, Aliyah. Jadi doktrinal normatif itu sudah dianggap selesai, sehingga pada studi Islam kali ini kita akan bicara tentang historis empiris juga, di mana keislaman kita, keislaman seseorang itu bisa berbeda-beda, walaupun Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi implementasi dalam melakukan peribadatan, dalam melakukan kegiatan keagamaan tentunya akan berbeda. Nah, studi Islam ini berupaya mengkaji tidak hanya materi ajaran agama dan secara doktrinal normatif, tapi juga berbicara tentang fenomena kehidupan beragama. Dari disiplin ilmu studi Islam inilah maka kemudian bermunculan berbagai cabang ilmu seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah Islam, psikologi Islam atau antropologi Islam, sosiologi Islam, usul fikih, ilmu falak dan lain-lain. Dari disiplin ilmu studi Islam ini maka kemudian bermunculanlah berbagai cabang ilmu seperti ilmu fikih. Karena sesungguhnya ilmu fikih itu ilmu yang berbicara tentang tata cara beribadah, baik kaitannya dengan hablum minallah ataupun dengan hablum minan nas. Nah, ilmu fikih ini tentunya hasil karya dari pemahaman para ulama.
atau pemahaman seseorang ya, pemahaman dari orang yang ahli di bidang ilmu agama. Apakah ilmu fikih itu ada ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup? Ya tentunya belum ada ya. Karena fikih itu sendiri adalah hasil dari pemahaman, hasil dari pemikiran ya, menggabungkan antara beberapa dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, dalil-dalil yang ada di dalam hadis, dalil-dalil yang diperoleh dari para sahabat, tabi'in, para pengikut tabi'in dan sebagainya, kemudian dikodifikasi di dalam ilmu fikih. Kemudian ada juga ilmu tafsir Al-Quran. Ilmu tafsir Al-Quran juga ini hasil buah karya dari pemikiran, hasil dari sebuah pemahaman. Tentu ilmu tafsir ini zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup juga belum ada. Ya. Tapi kemudian beberapa ulama melakukan penafsiran terhadap Al-Quran agar lebih mudah dipahami, agar lebih jelas pemahamannya tentang Al-Quran. Berarti ilmu tafsir itu ada ya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya berarti zamannya Rasulullah ya belum ada. Kemudian psikologi Islam, antropologi Islam, usul fikih, ilmu falak dan sebagainya juga hasil karya pemikiran manusia atau hasil karya pemikiran para ulama. Kalau bicara hasil pemikiran, hasil pemahaman ya tentunya bisa juga benar dan bisa juga salah ya. Tapi kan bagi seorang mujtahid ketika melakukan ijtihad, kalau benar itu mendapatkan 2 pahala, tapi kalau keliru mendapatkan 1 pahala. Artinya soal benar dan tidaknya selagi itu sesuai dengan koridor hukum Islam ya, maka itu dianggap benar. Nah, soal benar menurut Allah Subhanahu wa taala ya wallahu a'lam. Maka biasanya para ulama itu di dalam tafsir Al-Quran itu yang terakhir atau bahkan malah pada awalnya selalu mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang dikehendaki. Jadi wallahu a'lamu bimuradi ini sesungguhnya adalah pengakuan atau tawadhu ya, pengakuan bahwa bisa jadi pendapat-pendapat yang diutarakan itu pendapat yang kurang tepat ya, pendapat yang barangkali berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari disiplin ilmu ini juga ya, kajian tentang Islam yang bersifat historis empiris itu biasanya diberikan, studi Islam ini biasanya diberikan di perguruan tinggi, tidak saja tentang yang dianggap benar oleh orang Islam, tetapi juga tentang yang hidup atau terjadi di tengah masyarakat Muslim dalam bentuk ekspresi-ekspresi keagamaan yang faktual. Jadi studi Islam ini juga mengkaji beberapa ekspresi-ekspresi keagamaan secara faktual yang dilakukan oleh pemeluk agama.
tentu Islam Jawa dengan Islam di Arab ya akan berbeda. Islam di Indonesia dengan Islam di Cina ya ekspresi keagamaannya tentu akan berbeda. Islam di Jawa misalnya kalau ada orang meninggal dunia kemudian ada istilah nelung dina, mitung dina, matang puluh, nyatus, mendak dan sebagainya. Nah itu ekspresi-ekspresi keagamaan yang seperti itu belum tentu ada di Arab ya. Belum tentu ada misalnya di Iran, belum tentu ada misalnya di Mesir dan sebagainya. Karena nelung dina ya, mitung dina, nyatus, nyewu, mendak itu sesungguhnya ekspresi keagamaan yang ada di Jawa, ekspresi keagamaan Islam yang ada di Jawa ya. Tentu bisa jadi acara telung dina, mitung dina, matang puluh dan sebagainya belum tentu ada di negara Islam yang lain. Nah, studi Islam ini juga mengkaji beberapa kajian tentang ekspresi keagamaan secara faktual yang dilakukan oleh pemeluk agama. Kemudian maksud dan tujuan dari mata kuliah studi Islam ini adalah untuk mengembangkan pemikiran dalam upaya mengaktualkan ajaran-ajaran Islam, memahami dan memecahkan berbagai masalah kehidupan yang syarat dengan nuansa Islami. Jadi memahami Islam tidak dari segi doktrin yang normatif saja, tapi harus dikaji melalui pendekatan empirik. Tujuan dalam mata kuliah studi Islam ini adalah untuk mengembangkan pemikiran dalam upaya mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Jadi supaya ajaran Islam itu selalu aktual ya. Perlu adanya pengembangan pemikiran dalam upaya mengaktualkan ajaran Islam. Studi Islam ini maksudnya adalah untuk mengembangkan pemikiran ya, supaya ajaran Islam itu selalu aktual. Bisa jadi Indonesia ya tadi ekspresi keagamaan orang Indonesia dengan orang Arab bisa jadi berbeda. Maka kemudian Profesor Dr. Nurholis Majid itu menulis buku Islam Keindonesiaan ya. Maksudnya Islam yang diekspresikan oleh orang Indonesia ya. Islam yang diamalkan oleh orang Indonesia tentu akan berbeda dengan Islam yang diamalkan di negara Islam yang lain. Iklan kereta api. Contoh lagi kita kenal dengan Islam Nusantara ya, itu sesungguhnya adalah Islam Nusantara itu Islam yang menghormati kepada tradisi dan kebudayaan lokal. Selagi tradisi dan kebudayaan lokal itu tidak melenceng dari ajaran Islam, maka ya menurut Islam Nusantara ini ya boleh-boleh saja selagi tidak melanggar ajaran atau melanggar substansi dari ajaran Islam ya. Ada Islam Nusantara, Islam berkemajuan, ada ya, itu sesungguhnya adalah Islam keindonesiaan,
Sesungguhnya dalam upaya mengembangkan pemikiran, dalam upaya mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam supaya ajaran Islam itu solihun fi kulli makanin wa zamanin, selalu sesuai dengan perkembangan zaman ya, dimanapun Islam itu berada. Kemudian mengapa studi Islam itu ya, perlu dikaji, perlu disampaikan, perlu ada mata kuliah khusus di perkuliahan kita ini. Tadi sudah disebutkan dalam upaya mengembangkan pemikiran keagamaan agar selalu aktual. Karena apa? Problem-problem keagamaan kita itu ya, banyak juga. Program pemahaman keagamaan itu banyak karena apa? Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis itu datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikan kepada manusia, disampaikan kepada orang ya, itu memungkinkan adanya berbedanya pemahaman setiap orang di dalam memahami Al-Quran, memahami teks-teks Al-Quran dan memahami teks-teks hadis ya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka banyak sekali perbedaan pemahaman tentang Islam dari soal kepemimpinan, ada Sunni Syiah, ada Qadariyah Jabariyah, ada tekstual dan kontekstual ya. Jadi asal muasal problem keagamaan di dalam memahami teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis itu karena adanya perbedaan pemahaman setiap orang ya. Maka kita kenal ada istilah Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu aliran yang mempercayai bahwa seluruh kejadian yang ada pada manusia itu sesungguhnya adalah karena manusia sendiri ya, tidak ada unsur ya, campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang kalau kepengin pandai ya dia harus belajar. Orang kepengin kaya maka dia harus bekerja ya. Kalau tidak belajar ya, menurut aliran Qadariyah maka tidak bakalan pandai. Kalau dia tidak mau bekerja maka tidak bakalan kaya ya. Itu menurut aliran Qadariyah. Sementara menurut aliran Jabariyah itu sebaliknya, bahwa apa yang terjadi pada manusia itu sesungguhnya adalah takdir dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak bisa mengintervensi. Itu murni dari Tuhan, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut aliran Jabariyah. Jadi ibaratnya manusia itu seperti wayang, sementara Tuhan itu seperti dalangnya ya. Apa jari dalange? Oh ya, wayang kan apa jari dalange ya. Menurut Jabariyah itu manusia tidak punya kekuasaan untuk merubah takdir, tidak punya kekuasaan untuk merubah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal menjalani hidup saja ya, itu menurut aliran Jabariyah.
Lah kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kan memahami bahwa manusia itu wajib untuk berikhtiar, sementara berhasil dan tidaknya itu adalah atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah sing sering disampaikan dening kiai kuwi biasane menungsa kuwi kudu ikhtiar, doa terus tawakal. Nah, itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berbeda pemahaman itu bisa juga karena perbedaan dalam memahami teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis itu, maka sering juga dikenal dengan pemahaman secara tekstual dan pemahaman secara kontekstual. Ya. Kalau Al-Quran dipahami secara tekstual, ya bisa jadi kemudian pemikirannya menjadi radikal. Misalnya memahami ayat waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka, ya. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu bertemu dengan mereka. Mereka itu adalah orang-orang kafir, ya. Berarti kalau orang-orang kafir itu, ya, menurut pemahaman secara tekstual ini adalah boleh dibunuh, bahkan ada yang mengatakan halal darahnya, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu pemahaman secara teks saja, ya. Itu bisa juga mengakibatkan pemahaman yang keliru, ya. Maka ada istilah juga dalam pemahaman secara kontekstual atau pemahaman secara substantif atau hanya maqasidus syar'inya saja. Misalnya tahlilan, ya, tahlilan itu secara teks itu tidak ada di secara teks bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengadakan tahlilan, mengadakan acara nelung dina, matang puluh dan sebagainya. Itu secara tekstual tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara kontekstual atau secara pemahaman substantif, ya tentu ada dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya. Misalnya di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur kepadaku. Ya, itu kan perintah kita disuruh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, ya, bahwa kita itu diperintahkan untuk berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tahlil itu kan isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara tekstual Nabi tidak memberikan contoh, ya, tapi secara pemahaman kontekstual, pemahaman maqasidus syar'inya, pemahaman secara substantif, bahwa kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal teknisnya seperti apa? Nah, itu orang berbeda-beda cara dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melalui pembacaan la ilaha illallah, ada yang bacaan yasinan, ya,
Ratibul Hadad, Ratibul Atos dan sebagainya, itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asal muasal dari problem pemahaman keagamaan itu karena berbedanya dari siapa Islam itu disampaikan. Islam sampai kepada kita dari Wali Songo tentu akan berbeda ketika orang Iran menerima ajaran Islam, ya, karena Islam datang dari orang-orang Syiah, ya. Jadi mengapa kita Ahlussunnah wal Jamaah itu karena yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah Wali Songo, yang kebetulan Wali Songo itu, ya, akidahnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya tentu akan berbeda ketika Islam itu berada di Iran, ya, karena yang membawa itu kebanyakan orang-orang Syiah, sehingga di Iran itu berkembang, ya, ajaran Syiah. Artinya apa? Bahwa keberislaman seseorang itu sangat erat hubungannya dengan siapa dia memperoleh ajaran Islam. Karena kita memperoleh ajaran Islam dulu-dulunya dari Wali Songo, dan Wali Songo dari turun kepada kita, ya. Wali Songo kebetulan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita menjadi orang Sunni, ya, orang yang beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Coba kalau, ya, seandainya dulu yang datang ke Indonesia orang Syiah, ya barangkali hari ini kita menjadi orang Syiah dan sebagainya, ya. Jadi berbedanya dari siapa Islam itu disampaikan itu akan mempengaruhi pemahaman keagamaan. Yang ketiga, berbedanya pemahaman menjadikan munculnya berbagai ajaran Islam dari hasil pemikiran manusia, misalnya ilmu tafsir, ilmu fikih, tasawuf, thariqah dan sebagainya. Jadi karena berbedanya pemahaman itulah kemudian menjadikan munculnya berbagai ajaran Islam dari hasil pemikiran manusia. Contoh yang paling mudah tadi disebutkan ilmu tafsir. Ilmu tafsir, ya, itulah hasil dari pemikiran manusia. Ilmu fikih, ya, thariqah itu kan sesungguhnya, ya, biasa standar thariqah itu kan sampai kepada para orang-orang sufi atau para pemikir muslim, ya. Ada yang sanadnya sampai kepada Al-Imamul Ghazali, ada yang sampai kepada Syekh Abil Hasan Asyadili, ada yang sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Misalnya thariqah Qadiriyah itu karena sanadnya nyampe kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, thariqah ini kan dilembagakan namanya thariqah, ya. Itu kemudian kan hasil dari pemikiran manusia, ya. Thariqah zamannya Nabi ada enggak? Ya tentu belum ada, ya, thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah atau Sadiriyah dan sebagainya. Tentu zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada, karena belum ada itu berarti hasil dari pemikiran manusia. Yang keempat, bahwa ketika Islam bersentuhan dengan budaya dan tradisi, menjadikan wajah Islam tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Islam Jawa tentu beda dengan Islam Arab, Yaman, India, Cina, Amerika dan sebagainya. Atau Islam Amerika akan berbeda juga dengan Islam yang ada di Yaman dan sebagainya. Jadi ketika Islam bersentuhan dengan budaya dan tradisi, yang menjadikan wajah, ya, performan wajah Islam itu tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Maka, ya, kalian itu boleh melakukan, ya, ijtihad, ya, melakukan ijtihad dalam upaya apa? Dalam upaya
mengaktualisasikan ajaran Islam supaya Islam itu selalu solihun fi kulli makanin wa zamanin. Islam itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman, ya, dimanapun tempatnya berada, ya, selalu aktual dan bisa menjadi solusi. Islam menjadi solusi kehidupan manusia. Maka ya tentu karena kita hidup di zaman ini, ya, dulu saja banyak sekali orang-orang hebat seperti Imam Ghazali, kemudian ada juga para pemikir Muslim, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Taimiyah, ada yang ahli kedokteran, ya, Avesin, ya. Ada Avesin itu julukan dari seorang Muslim, ya, julukan seorang ahli ilmu kedokteran, Ibnu Sina, dinamakan Avesin, ya. Nah, para pemikir-pemikir Muslim zaman dahulu itu diaktualisasikan di dalam zaman kita dan zaman yang akan datang. Diharapkan dari mata kuliah studi Islam ini Anda menjadi seorang Imam Ghazali di zaman sekarang, Anda menjadi seorang Abil Hasan Asyadili di zaman sekarang, yang tentunya pemikiran-pemikirannya berbeda dengan mereka, tapi semangat menjadikan Islam sebagai agama yang solihun fi kulli zamanin wa makan, menjadi solusi di setiap zaman apa saja, menjadi solusi di tempat mana saja. Itu akan menjadi, ya, cita-cita kalian ketika nanti setelah lulus dari IBN, ya, setelah lulus dari IBN menjadi seorang intelektual Muslim, menjadi cendekiawan Muslim. Mudah-mudahan, ya, kita berdoa ilmunya kita itu mudah-mudahan diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu perkuliahan kita. Nanti kita akan ketemu offline. Bagi yang mau bertanya, silahkan nanti ketemu, silahkan ditanyakan ketika kita nanti offline. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.